Halo Sobat SRC, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dari SRC Lia Mini Market Kecubung Pacingan. Kali ini kita akan membahas masalah komputerisasi toko SRC. Butuh apa saja sih? Dan sebenarnya berapa modal yang harus dihabiskan untuk mengkomputerisasi toko SRC? Oke. Yang pertama kita akan bahas kenapa sih harus toko kita itu kita komputerisasi. Jadi begini ya, untuk menjadikan toko kita semakin maju dan terpercaya, salah satunya adalah kita menggunakan komputerisasi pada sistem penjualan di toko SRC kita. Keuntungannya apa saja? Yang pertama, toko kita akan terlihat profesional. Jadi ketika ada transaksi, di situ akan keluar struk pembeliannya. Jadi orang bisa ngecek harganya, orang bisa tahu di struknya juga akan tercantum kontak nomor kita. Terus mereka bisa melihat belanjanya apa saja, harganya berapa, mereka bisa cross check lagi. Terkesan profesional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akan mempermudah pemilik toko untuk mengecek setiap transaksi yang terjadi di toko SRC. Pendapatan hariannya berapa, keuntungannya berapa, terus masalah keuangannya bisa terkontrol sekali. Kemudian ketika kita memasrahkan toko kita untuk dipegang karyawan, kita bisa akan dengan mudah mengecek cash flow-nya seperti apa, ada kesalahan nggak. Itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, selain uang, kita juga gampang sekali ngecek stok barang. Jadi stok barang item A ini sisanya berapa sih, jadi kita sudah harus ulang lagi atau enggak. Jadi kita akan mudah cek stok barang yang tersedia di toko kita seperti apa. Keuntungan yang keempat adalah kita bisa mencek laporan keuangan kita secara berkala, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Dari situ kita bisa lihat, oh grafiknya ini seperti apa sih, oh ternyata bulan ini ada penurunan. Jadi dengan adanya laporan berkala ini, kita bisa dengan mudah menganalisa kekurangan dari toko kita seperti apa. Di salah satu program yang saya gunakan, yang nanti akan saya jelaskan juga, di sini ada keuntungan, yaitu adanya pencatatan pelanggan. Jadi ada member, semacam pencatatan member card. Jadi dari sini kita bisa bereksperimen lebih banyak. Misalkan setiap kali ada pelanggannya sudah terdaftar dan menjadi member kita, dia setiap belanja akan mendapatkan poin berapa. Nah, dari poin itu kita bisa gunakan acuan untuk membuat promo. Misalkan kalau setiap pembelian sekian dapat poin 1. Nah, setiap pengumpulan poin ini kita bisa tukarkan hadiah tertentu. Jadi akan menarik konsumen untuk berbelanja lebih banyak karena akan mendapatkan poin yang lebih banyak. Itu salah satu fitur yang tersedia di komputerisasi yang program yang saya gunakan. Itu kelima keuntungan kenapa harus komputerisasi. Sekarang apa saja sih alat yang dibutuhkan untuk mengkomputerisasi toko kita? Nah, yang pertama adalah tentu kita butuh komputer. Komputer sebenarnya bisa apa saja. Misalkan kita di rumah sudah punya laptop yang kita gunakan sehari-hari, terus kok nggak terlalu optimal untuk digunakan, ya bisa digunakan dulu. Tapi saya sangat menyarankan untuk kita menyediakan budget khusus membeli seperangkat komputer khusus untuk kasir. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita akan buka dari pagi sampai malam. Jadi ya ketika kita suatu saat ingin menggunakan komputer, ya nanti pasti kita akan ambil. Jadi eman-eman penting kita beli komputer khusus untuk kasir. Nah, komputer apa yang disarankan? Sebenarnya speknya juga tidak perlu tinggi-tinggi amat untuk
untuk komputer kasir ini. Jadi kita banyak butuh CPU, monitor, keyboard, mouse. Nah itu pun secara speknya kalau di software yang saya pakai sekarang, dia minimum requirement-nya adalah prosesornya Core 2 Duo cukup. Nah, untuk Core 2 Duo ini sebenarnya harga di pasaran itu sangat variatif, tergantung perangkat yang lain, ya, misalkan hard disk, memori dan segala macam. Nah, itu bisa jadi kisarannya antara 2 juta sampai 3 juta untuk CPU-nya. Untuk monitornya kurang lebih 1 juta. Jadi sepaket kurang lebih 4 sampai 5 juta untuk komputer. Setelah komputer kita butuh apa lagi sih sebenarnya? Yang berikutnya kita butuh barcode scanner. Barcode scanner itu kalau kita lihat di sebuah produk pasti akan ada barcode yang tertera di setiap kemasannya. Nah, barcode ini tujuannya adalah mempermudah kita mengidentifikasi barang. Jadi tanpa kita harus mengetik, dengan kita barcode akan cepat untuk manggil barangnya itu di aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi setiap barang itu pasti punya barcode, kecuali kalau produknya adalah produk UMKM. Misalkan ada snack yang buatan homemade yang dia belum punya barcode, itu nanti kita bisa akali dengan menggunakan kode kita sendiri. Penting kita punya barcode karena produk pabrikan akan jauh lebih banyak daripada produk UMKM. Jadi alangkah baiknya kita sediakan barcode. Yang peralatan yang ketiga adalah kita butuh print. Print ini untuk print kasir ada 2 macam. Yang pertama adalah print thermal. Print thermal itu outputnya akan seperti output dari mesin ATM. Jadi dia hanya satu layer saja, satu kertas tanpa menggunakan tinta. Jadi dia akan memanaskan kertasnya kertas khusus, kertas thermal, akan memanaskan kertasnya sehingga tercetak tulisan. Yang kedua adalah printer yang pakai tinta. Nah, untuk printer kasir zaman sekarang saya sangat menyarankan menggunakan thermal saja, akan lebih ekonomis dan akan lebih mudah untuk pengoperasiannya. Jadi kebutuhannya hanya komputer, barcode, printer. Nah, kebutuhan berikutnya adalah software. Softwarenya yang digunakan apa sih? Nah, di sini software yang sudah saya gunakan sejak dulu itu adalah software program toko namanya. Nah, program toko IPOS itu digunakan, dia produk dari Indonesia sendiri. Jadi kebutuhannya adalah seperti ini tampilannya. Saya menggunakan program toko ini untuk di toko saya. Jadi namanya adalah IPOS. Versinya sudah mencapai versi 5.0 sekarang, tapi saya di toko saya masih menggunakan versi 4.0 karena saya rasa masih cukup layak untuk digunakan di toko saya. Nah, apa saja sih sebenarnya kelebihan dari program toko IPOS 4.0 ini? Kalau menurut saya, yang pertama kelebihannya adalah murah, karena ada IPOS yang lain itu minimal harganya sudah 2,5 juta ke atas. Nah, kalau untuk program toko keluaran dari Inspirafis ini harganya hanya 500.000. Jadi 500.000 itu untuk 3 kali aktivasi. Jadi untuk satu komputer 3 kali aktivasi itu harganya 500.000. Keuntungan yang kedua dari program ini, di toko saya itu sudah mencapai 10.000 lebih SKU. SKU itu adalah jumlah item barang produk yang diinput ke program ini. Jadi menurut pengalaman saya sejauh yang saya lakukan sekarang, program ini masih sangat cukup untuk menghandle
sekian banyak item barang. Jadi program ini sudah sangat mumpuni di harga yang relatif murah. Terus keuntungan berikutnya adalah fiturnya sangat komplit. Jadi kita bisa ada master datanya, pembelian, penjualan, stok barang, akuntansi sederhana. Terus di situ akan ada laporan, ada daftar supplier, ada daftar pelanggan. Jadi kita bisa sangat mudah untuk mengkotak-atik dari fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Di sini juga bisa digunakan untuk program harga bertingkat. Jadi misalkan toko kita itu retail dan grosir, jadi semi grosir. Jadi harganya ada bervariasi. Kalau beli satu harganya 1.000, kalau beli 3 harganya 800, kalau beli 10 harganya 700 misalkan. Itu bisa untuk satu item barang. Jadi di sini bisa diprogram untuk harga bertingkat. Jadi menurut pendapat saya, sejauh saya menggunakan program ini sejak tahun 2013, sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan saya di toko SRC saya. Jadi program ini sudah sangat mumpuni dengan rentang harga yang relatif murah. Saya sangat merekomendasikan program ini. Jadi terus kalau kita lihat tadi dari awal, kebutuhannya itu sebenarnya butuh modal berapa sih untuk mengkomputerisasi toko SRC kita. Jadi kalau kita hitung-hitung dari pertama, komputer kita butuh seperangkat komputer kurang lebih harganya sekitar 3,5 sampai 4 juta, let's say 4 juta. Terus scanner sekitar 500 ribuan, printer sekitar 500 ribuan, kita sudah habis 5 juta. Untuk program tokonya kita kena harga 500 ribu juga. Jadi untuk seperangkat ini kurang lebih kita butuh sekitar 6 jutaan. 6 jutaan itu kita dapat barangnya saja. Nah, yang paling sulit itu sebenarnya bukan kita membeli barangnya. Yang paling sulit itu adalah bagaimana cara kita belajar. Nah, di sini banyak teman-teman SRC juga yang menyediakan jasa penjualan seperangkat program toko. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya mereka jualan ini? Yang pertama ya menyediakan produknya, yang kedua adalah pelatihannya. Yang paling sangat dibutuhkan di sini adalah pelatihannya, karena kita untuk memahami aplikasi ini juga nggak bisa kita belajar terus langsung bisa, atau lihat video tutorialnya juga langsung bisa. Kita butuh sharing pengalaman dengan penggunanya. Jadi apa aja sih kendalanya, bagaimana kalau menemui masalah seperti ini, bagaimana cara mengakali misalkan item ini buat harga bertingkat seperti apa, misalkan buat programnya yang bagus seperti apa, di otak-atik bagaimana, itu yang sangat dibutuhkan ketika pelatihannya. Nah, sekarang kita pengen lihat sebenarnya isinya dari program toko itu seperti apa sih. Kurang lebih isinya seperti ini. Nah, di sini kita tampilan utamanya adalah seperti ini. Di sini kita ada daftar item. Daftar item itu adalah barang yang akan kita inputkan ke jadi yang kita lakukan pertama kali setelah kita menginstal aplikasi ini dan komputer ini di dalam toko adalah kita harus mendata semua barang di toko kita. Jadi setiap produk harus ditata semuanya. Jadi kayak gini misalkan produk minyak tawon gitu ya. Kita harus menginput satu persatu kode itemnya berapa. Nah, kode item ini dari barcode yang ada di produknya. Terus nama itemnya apa, minyak tawon DD, terus jenisnya apa, sanitasi seperti ini. Terus satuannya apa, kita masukkan pieces atau bisa pak, bisa dus dan segala macam. Terus harga pokoknya berapa, itu harga kulaknya berapa. Di sini juga kita bisa konversi misalkan satu dus itu isinya 12 pieces. Jadi ketika kita penjualannya 12 pieces, itu satuannya langsung berubah menjadi dus. Nah, ini enaknya kayak gini. Terus harga jualnya berapa? Kalau di toko saya, kebetulan toko saya adalah full retail, jadi harga jualnya ya satu harga itu, tidak ada harga bertingkat. Tapi ada beberapa toko SRC yang menggunakan
semi grosir, sehingga ketika pembelian tertentu akan berubah harga. Nah, di sini juga disediakan bahwa di sini ada level harga. Misalkan untuk pieces, level harga dari pembeliannya untuk sampai 1, dia harga jualnya misalkan 22.000. Nanti untuk pembelian 10, harga jualnya berapa. Nah, itu bisa di sini bisa ditetapkan seperti itu. Itu untuk item barangnya. Nah, menu berikutnya adalah pembelian. Jadi pembelian ini adalah istilahnya pula. Kita setiap barang datang, kita harus input ke sini. Setiap barang dari sales datang, jumlahnya berapa, kita harus input ke sini. Kita masukkan kode itemnya, jumlah masuknya berapa, selesai. Itu untuk pembelian. Yang kedua adalah penjualan. Di sini adalah penjualan kasir. Tampilan pertama untuk penjualan kasir akan ada seperti ini. Jadi nanti kita akan masukkan itemnya. Misalkan tidak tahu itemnya atau barcode-nya tidak kebaca, kita bisa tulis di sini minyak. Nah, akan keluar minyak tawonnya seperti ini. Pilih. Nah, akan jumlahnya bisa diedit. Misalkan beli 2, beli 3, kayak gitu. Untuk pembayarannya, oke. Untuk pembayarannya ini tinggal kita masukkan dia bayar pakai uang berapa, misalkan 50.000, otomatis akan keluar kembaliannya yang harus kita serahkan berapa. Terus kita akan, apakah setelah selesai kita akan, apakah akan cetak fakturnya atau tidak, kita ketik yes, enter, akan keluar print out struknya di printer kasir yang akan kita gunakan. Jadi semudah itu kita menggunakan komputer ini. Nah, menu berikutnya adalah proses rekap. Di sini ada laporan. Jadi laporan ini juga macam-macam. Ada laporan pembelian, laporan penjualan. Jadi laporan penjualan ini akan bisa per item, per supplier, per wilayah, atau harian, grafik bulanan, dan segala macam. Nah, ini yang sangat membantu kita untuk menganalisa kebutuhan toko kita. Waktu minggu-minggu ini kok turun ya, karena apa? Misalkan karena tanggal keluar, dan disitu kita kejar di sisi apanya. Jadi kita bisa otak-atik dari laporannya. Di sini juga disediakan daftar pelanggan. Jadi daftar pelanggan kita bisa memasukkan daftar pelanggan. Terus di sini nanti kita bisa memberikan poin reward kepada mereka. Banyak hal yang bisa kita otak-atik. Makanya saya sangat menyarankan untuk menggunakan program toko ini, karena menurut saya program ini sangat apa ya, sangat bisa memenuhi kebutuhan kita. Kurang lebih masukan saya untuk program toko. Terus setelah pasang ini, apa sih yang akan terjadi di toko SRC? Jadi ada beberapa toko SRC itu gini, kendalanya adalah bisa mereka beli dan memasang komputerisasi di toko mereka, tapi mereka tidak menggunakan secara optimal, jadi eman-eman. Jadi kendala yang paling banyak adalah, aduh mas, aras-arasan saya buat pakai program ini karena susah, karena saya nggak bisa komputer. Nah, pertanyaan saya cuma satu gitu, kalau kita tidak mau belajar lagi dan beradaptasi untuk kebutuhan sekarang, ya kita nggak akan bisa maju. Jadi hal ini memang berat di awal, kita harus input data setiap produknya satu persatu, tapi setelah semuanya jalan akan sangat mudah sekali kita lakukan. Kita bisa serahkan semuanya kepada karyawan atau kepada orang lain, kita nggak perlu nunggu lagi, kita bisa memikirkan hal lain selain toko kita. Jadi masalah penjualan sudah kita serahkan ke karyawan, kita bisa memikirkan hal lain yang penting untuk toko kita. Misalkan kita ingin upgrade apa, kita ingin upgrade ilmu lagi apa. Nah, itu sangat penting sekali kita melepaskan satu beban
penjualan toko ke program komputerisasi. Jadi memang berat di awal, tapi ya harus dilakukan agar kita kedepannya lebih mudah. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman SRC di seluruh Indonesia. Subscribe channel ini agar banyak masukan lagi untuk kebutuhan upgrade dari toko SRC saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.